Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 7, yaitu cash flow analysis. Pertama, statement of cash flow. Relevance of cash. Uang tunai adalah aset yang paling liquid, menawarkan likuiditas dan fleksibilitas, baik awal dan akhir siklus operasi perusahaan. Kontrasnya, akuntansi akrual dan akuntansi basis kas. Arus kas bersih sebagai ukuran akhir profitabilitas. Analisis arus kas membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Laporan arus kas membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak uang tunai yang dihasilkan dari atau digunakan dalam operasi, lalu pengeluaran apa yang dilakukan dengan uang tunai dari operasi, juga bagaimana dividen dibayarkan saat menghadapi kerugian operasi. Lalu selanjutnya apa sumber uang tunai untuk pembayaran hutang, bagaimana peningkatan investasi dibiayai, apa sumber uang tunai untuk aset pabrik baru, mengapa kas lebih rendah ketika pendapatan meningkat, apa gunanya uang tunai yang diterima dari pembiayaan baru. Selanjutnya, reporting by activities. SCF melaporkan penerimaan kas dan pembayaran tunai melalui aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Di luar aktivitas pendapatan dan pengeluaran yang direpresentasikan dalam laporan laba rugi. Mereka termasuk arus masuk dan arus kas keluar bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terkait seperti memberikan kredit kepada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Aktivitas investasi adalah sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-tunai. Libatkan aset yang diharapkan menghasilkan pendapatan. Meminjam dana dan mengumpulkan pokok pinjaman ini. Kegiatan pembiayaan adalah sarana penyumbang, penarikan, dan pemberian dana untuk mendukung kegiatan usaha. Sertakan pinjaman dan pembayaran dana kembali dengan obligasi dan pinjaman lainnya. Kontribusi dan penarikan oleh pemilik dan investasi laba mereka. Reporting by activities. Jadi di sini ada operating cash flow and net income of Dell dan investing and financing cash outflow of Dell. Contoh laporan dari aktivitasnya. Lalu selanjutnya constructing the cash flow statement. Ada dua metode. Yang pertama indirect method, atau metode tidak langsung. Pendapatan bersih disesuaikan dengan pendapatan non-tunai atau beban, item, dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Lalu yang kedua direct method atau metode langsung. Setiap item pendanaan disesuaikan dengan akrual terkait. Kedua metode tersebut memberikan hasil yang identik, hanya format penyajiannya yang berbeda. Selanjutnya, preparation of the SCF. Indirect method. Pertimbangkan dahulu kas bersih dari operasi. Net income itu ditambah depreciation and amortization expense, ditambah dikurangi gains or loss on sales of asset, terus ditambah dikurangi cash generated used by current assets and liabilities. And terus net cash flow from operating activities. Lalu ada depreciation and amortization add back. Jadi sini add back-nya itu ada sales, expense other than depreciation and amortisasi, terus dikurangkan dengan depreciation and amortisasi expense. Lalu net income-nya yaitu ditambah dengan depreciation and amortisasi expense, terus ditambah atau dikurangkan dengan gain or losses on sales of asset, terus ditambah atau dikurangkan dengan cash generated used by current asset and liabilities. Terus totalnya net cash flows from operating activities. Lalu penyesuaian untuk perubahan akun balance sheet dapat dirangkum menjadi akunnya itu ada yang pertama aset, jika increase berarti cash outflow, jika decrease cash inflow. Kalau liabilities sebaliknya, jika increase berarti cash inflow, kalau decrease cash outflow.
Special topics. Investasi metode ekuitas. Yang pertama, investor mencatat sebagai pendapatan presentase bunga atas pendapatan perubahan investasi dan mencatat dividen diterima sebagai pengurang saldo investasi. Yang kedua, porsi dari pendapatan yang tidak didistribusikan adalah pendapatan non-tunai dan harus dihilangkan dari SCF. Terus akuisisi perusahaan dengan saham. Yang pertama, akuisisi semacam itu tidak tunai. Yang kedua, perubahan dalam akun neraca yang mencerminkan perusahaan yang diakuisisi tidak akan sama dengan arus kas masuk atau arus keluar yang dilaporkan dalam SCF. Selanjutnya, biaya manfaat pasca pensiun. Kelebihan beban imbalan pasca kerja bersih atas manfaat kas yang dibayarkan harus ditambahkan ke laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari operasi. Selanjutnya, sekuritisasi piutang. Yang pertama, penurunan piutang dicatat oleh perusahaan sebagai peningkatan arus kas dari operasi karena hal itu berkaitan dengan aset lancar. Selanjutnya, yang kedua, analisis aset saat ini harus mempertanyakan apakah mereka mempresentasikan peningkatan yang sebenarnya dalam kinerja operasi atau pinjaman terselubung. Lalu ada direct method. Metode langsung atau arus keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas terkait dengan operasi. Pada dasarnya, menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari akrual ke kas. Yang pertama, melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi, lalu disukai oleh analisis dan kreditor. Terus biaya implementasi, lalu ketika perusahaan melaporkan menggunakan metode langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi metode tidak langsung dalam jadwal terpisah. Lalu selanjutnya, analisis implication of cash flow. Ada beberapa batasan pelaporan arus kas saat ini. Pertama, praktik tidak mensyaratkan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak, setelah pajak dari penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Terus operating cash flows and net income. Ininya. Diagramnya. Interpreting cash flow and net income. Laporan laba rugi mencatat pendapatan saat diperoleh dan biaya saat terjadi. Ini tidak menunjukkan waktu arus masuk dan arus kas keluar, atau pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia di SCF. Arus kas dari operasi atau CFO adalah pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi daripada laba bersih, bukan ukuran profitabilitas. Perlu kita catat bahwa ukuran bersih, baik itu pendapatan bersih atau arus kas dari operasi, kegunaannya terbatas. Kuncinya adalah informasi tentang komponen ukuran bersih ini. Akrual akuntansi yang menentukan laba bersih bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan penilaian. Lalu subjektivitas. Yang perlu kita catat selanjutnya, CFO secara efektif berfungsi sebagai cek atau laba bersih, tetapi tidak pengganti laba bersih. CFO mengecualikan elemen pendapatan dan pengeluaran yang saat ini tidak mempengaruhi uang tunai. Analisis operasi dan profitabilitas kami tidak boleh dilanjutkan tanpa mempertimbangkan elemen-elemen ini. Ini ada case analysis of cash flows of Campbell Soup. Yang pertama ada major sources of cash-nya, dari mana cash mereka berasalnya. Lalu yang sebelah kanan itu ada major uses of cash, kemana aja uang si Campbell ini keluar. Inference from analysis of cash flow. Kesimpulan dari analisis arus kas meliputi yang pertama, di mana manajemen berkomitmen pada sumber dayanya, kedua, di mana itu mengurangi investasi, ketiga, dari mana datangnya uang tambahan, ketiga, di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi,
Kelima, disposisi pendapatan dan investasi diskresioner arus kas. Yang keenam, ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas koperasi. Terakhir, analisis arus kas. Lalu alternatif cash flow measures. Pendapatan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Issues with EBITDA. Yang pertama, penggunaan aset yang dapat disusutkan dalam jangka panjang adalah biaya real yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Ini hanya mengosongkan biaya, bukan kas dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Uang tunai diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan, bukan dengan penyusutan. Yang ketiga, laba bersih ditambah depresiasi mengabaikan perubahan akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun perubahan dalam akun modal kerja seringkali merupakan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Company and economics condition. Yang pertama, meskipun perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil dapat mengalami masalah dengan arus kas dari operasi, alasannya sangat berbeda. Yang kedua, kita harus menafsirkan perubahan dalam menjalankan item modal kerja berdasarkan keadaan ekonomi. Yang ketiga, kondisi inflasi menambah beban keuangan perusahaan dan tantangan untuk analisis. Free cash flow. Cash flow from operation. Itu net capital expenditures required to maintain productive capacity. Lalu dividends on preferred stock and common stock, asumsi payout policy. Free cash flow atau VSV. Another definition that is widely used, VSV sama dengan NOPAT dikurang change in NOA. Net operating profits after tax NOPAT less the increase in net operating assets atau NOA. Latihan chapter 6. Pertama, exercise 66. Michael Company, kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan percentage of completion method. Kontrak ini berlangsung selama 4 tahun. Saat ini di tahun kedua, perkiraan terbaru dari total biaya kontrak menunjukkan kontrak akan diselesaikan dengan keuntungan untuk Michael Company. Yang dibutuhkan, A. Pembenaran teoretis apa yang ada untuk penggunaan metode presentasi penyelesaian oleh Michael Company. Yang B. Bagaimana kemajuan tagihan diperhitungkan, sertakan dalam diskusi Anda klasifikasi tagihan kemajuan di laporan keuangan Michael Company. Yang C. Bagaimana pendapatan dihitung pada tahun kedua dari kontrak 4 tahun menggunakan metode biaya untuk menentukan persentase penyelesaian. Yang D. Apa pengaruhnya terhadap pendapatan pada tahun kedua dari kontrak 4 tahun saat menggunakan percentage of completion method bukan completed contract method. Diskusikan. Jawabannya yang A. Michael Company harus mengakui pendapatan saat melakukan pekerjaan pada kontrak atau metode presentase penyelesaian dengan ketentuan bahwa hak atas pendapatan ditetapkan dan dikolektibilitas cukup terjamin. Lebih lanjut, penggunaan metode presentase penyelesaian menghindari distorsi pendapatan dari periode ke periode dan menyediakan pencocokan pendapatan yang lebih baik dengan biaya terkait. Yang B, tagihan kemajuan akan diperhitungkan dengan meningkatkan piutang usaha dan meningkatkan progres tagihan pada kontrak. Akun kontrak aset yang dikompensasi dengan akun biaya konstruksi dalam proses. Jika biaya konstruksi dalam akun progres melebihi progres billings pada akun kontrak, kedua akun tersebut akan ditampilkan di bagian aset lansir dan neraca. Jika akun kontrak progres billingsen melebihi akun biaya konstruksi dalam progres, kedua akun tersebut akan ditampilkan dalam banyak kasus di bagian kewajiban lansir pada lembar neraca. Lalu yang C, pendapatan yang diakui pada tahun kedua dari kontrak 4 tahun akan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan total pendapatan dari kontrak akan ditentukan dengan mengurangi perkiraan total biaya kontrak, terus atau biaya aktual hingga saat ini ditambah biaya perkiraan untuk diselesaikan dari harga kontrak. Yang kedua, biaya aktual saat ini akan dibagi dengan perkiraan total biaya kontrak untuk mencapai presentase selesai yang akan dikalikan dengan total pendapatan yang diperkirakan dari kontrak untuk mencapai total
pendapatan yang diakui hingga saat ini. Yang ketiga, total pendapatan yang diakui pada tahun kedua dari kontrak akan ditentukan dengan mengurangi pendapatan yang diakui pada tahun pertama kontrak dari total pendapatan yang diakui hingga saat ini. Yang D, penghasilan pada tahun kedua dari kontrak 4 tahun akan lebih tinggi menggunakan metode presentasi penyelesaian daripada metode kontrak selesai. Ini karena pendapatan akan diakui pada tahun kedua dari kontrak menggunakan metode presentasi penyelesaian. Sedangkan pendapatan tidak akan diakui pada tahun kedua dari kontrak dengan menggunakan metode kontrak selesai. Selanjutnya, problem 66. State Corporation dibentuk pada tahun 4 untuk mengambil alih operasi bisnis kecil. Bisnis ini terbukti sangat stabil untuk state. Seperti yang dibuktikan di sini, dolar dalam ribuan. Pada year tahun keempatnya, salesnya 10.000, expensesnya sebelum tax, sebelum pajak 9.000, sehingga income before tax-nya 1.000. Year 5-nya pun sama, dan year 6-nya juga sama. State juga mengeluarkan $1.400.000 untuk biaya praoperasi untuk produk baru selama tahun keempat, bukan termasuk dalam gambar di atas. Biaya ini ditangguhkan untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi memang demikian dikurangi dalam menghitung penghasilan kena pajak tahun 4. Selama tahun kelima, lini produk baru ditunda, dan di tahun 6, State meninggalkan produk baru dan membebankan biaya yang ditangguhkan sebesar $1.400.000 ke laporan laba rugi tahun ke-6. Tarif pajak yang berlaku adalah 50%. Yang dibutuhkan: A. Siapkan laporan laba rugi komparatif untuk tahun 4, 5, dan 6. Identifikasi semua jumlah pajak baik saat ini atau tangguhan. Yang B. Hitung hutang pajak kini dan tangguhan untuk neraca untuk masing-masing tahun 4, 5, dan 6. Asumsikan semua pembayaran dan pengembalian pajak terjadi pada tahun setelah tahun pelaporan. Jawabannya, yang A, income statement-nya, sales-nya pada tahun keempat 10.000 sampai tahun ke-6, terus expenses-nya pada tahun keempat 9.000, 9.000, tahun ke-6-nya 10.400. Income before tax-nya tahun keempat 1.000, tahun ke-5 1.000, tahun ke-6-nya 400, min 400. Terus tax expense current ya, di tahun keempat 0, di tahun kelima 300, tahun ke-6 500, deferred-nya di tahun keempat 500, tahun kelima 200, tahun ke-6-nya di min 700. Total tax expense-nya tahun keempat 500, tahun kelima 500, tahun keduanya min 200. Net income atau loss-nya itu 500, tahun ke-6-nya min 200. Terus yang B, balance sheet-nya, current tax payables-nya, tahun ke-4 0, tahun ke-5 300, tahun ke-6 500, terus deferred tax payable-nya tahun ke-4 500, tahun ke-5 700, tahun ke-6 0. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.